Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang sedang semangat ya. Ada yang semangat? Kenapa semangat? Belum semangat. Belum semangat ya. Siapa yang semangat ya? Ada yang punya semangatnya? Ya, bagus. Mari kita Nanti kita belajar supaya semangat ya. Semangat. Sudah berdoa? Oh, udah. Oke, apa kita berdoa lagi supaya lancar pelajaran kita pada hari ini? Silakan dipimpin doanya siapa? Jadi tadi pagi kita awali hari dengan apa? Hujan. Ada meskipun hujan terlihat kehadirannya cukup banyak tapi ada yang tidak hadir. Ya, jadi walaupun hujan badai, tapi bukan badai, hujan tahu kan itu ya. Hujan itu adalah anugerah. Nah, apa hujan tetap kita. Biasanya karena hujan itu yang berangkatnya mungkin lewat dari jam 7 itu karena berangkatnya 7 udah hujan. Tapi kalau udah lewat jam 7 atau mungkin kebiasaan karena hujan lagi ya. Kalau di Jepang hujan. Siapa aja yang kena hujan tadi? Siapa yang kena hujan? Selamat enggak? Iya, saya. Selamat masih macet. Makanya kalau hujan kan orang biasanya bawa mobil banyak bawa mobil. Orang juga jangan nunggu kalau hujan. Iya, pelan-pelan macet. Jadi ya sabar aja, tidak apa-apa. Kalau memang karena itu malam ya, karena nanti kita ngelawan ya istilahnya. Kalaupun berat, tetap saja lanjut dan dia haruskan dilewati. Dengan gara-gara hujan tidak masuk. Kecuali kalau terjadi hal-hal yang enggak jadi mudah saja kita mengatakan. Oke, kelas tes dulu. Amrul kali azan. Amrul ya maksudnya. Bulan itu udah masuk.
Ya sakit Bu. Ya, satu. Beda apa bro? Bahasa Indonesia pakai. Tak bertawa sama. Aman Abdul Baki. Ini kalau Dimana dulu? Jangan suzon. Kita lagi saja lepas rumah. Mungkin karena sekarang kan bulan Maulid, mau ibunya minta dipetikin kelapa. Nah tolong petikin kelapa dia main. Nah kepleset karena ada hujan juga kan. Oh iya jadi ini. Jangan juga. Orang lagi menolong ibunya aku dibilang enggak. Kalau oke. Baiklah. Sudah siap pelajarannya kan? Sudah siap pelajarannya kan? Aku mau kelo. Baik ya? Ada. Oke. Bu. Ya. Sudah siap untuk belajar? Mungkin ada yang masih berpikir saya datang sini mau apa? Belajar. Gak ada yang datang, saya datang dulu ketemu sama pacar saya. Ada. Belajar ya? Oke, baiklah. Jadi untuk hari ini materi kita minggu lalu kan kita sudah sebenarnya membahas ini, tapi karena ada demo minggu lalu itu kan macet-macet, gagal kita belajar yang ini. Sekarang baiklah mari kita lanjutkan. Jadi materi kita adalah tentang kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila ya. Oke, tujuan pelajarannya nanti supaya kalian itu bisa memahami Pancasila kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup maupun sebagai ideologi berbangsa. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin Kamu ini kasih jadi guru. Iya, benar. Mau jadi guru? Iya. Yang mau jadi guru, yang mau jadi kakak, mau jadi apapun itu, semoga cita-citanya tercapai. Nanti jadi guru cantik seperti itu. Kalau yang cowok mau jadi Aku mau jadi PPL itu. amin kan saya jadi
apa sih? Oh Pancasila saja dia mau dipelajari gitu kan? Apa sih pentingnya Pancasila itu bagi bangsa Indonesia? Ayo, siapa yang tahu? Apa sih pentingnya Pancasila? Sebagai pedoman hidup kita. Terus apa lagi? Apa lagi pentingnya? Keadilan. Benar Apa? Keadilan. Jadi pandangan kita melaksanakan nilai Pancasila kita bisa mendapatkan keadilan. Bisa juga. Jadi Pancasila itu nilai-nilai yang pertamanya itu semuanya bagus, semuanya menjaga ketertiban. Dengan kita bisa menerapkan nilai Pancasila kita bisa menjaga ketertiban dunia hukum. Jadi kenapa Pancasila itu penting bagi bangsa Indonesia? Oke, tadi seperti yang dibilang tadi Pancasila itu merupakan pandangan hidup kita, dasar negara kita maupun ideologi dari bangsa Indonesia. Sudah pernah dipelajari ini sebelumnya kan? Udah pas SD. Pas SD. Nah, apa lagi sekarang udah kata. Ya TK. Dari masa saya mau. Pas aku masih iya. Pas aku kalian SD. Kelas berapa kalian? Kelas 6. Iya. HP-nya tolong diambil gambar. Lihat apa? Ada guru di depan. Kamu lihat. Hari ini untuk pembukaannya kita lihat dulu sebuah video tentang ideologi Pancasila. Oh, apa nih? Indonesia perang ibu. Ini bos sawit ini. Cuman bos bakal luar, bukan bos. Pengalaman nilai Pancasila telah dimanakan nilai ketuhanan. Sebagai falsafah atau dasar pencapaian kedaulatan kemerdekaan itu tidak terlepas dari kaum muda yang turut berjuang hingga tetes dalam habisan. Sudah seharusnya kita mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Tapi
Kenyataannya, sampai saat ini, pengalaman nilai-nilai Pancasila telah berkurang. Di manakah nilai ketuhanan yang Maha Esa jika toleransi untuk beragama seakan tak ada lagi? Di manakah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab hingga kita masih saling mengucilkan? Di manakah nilai persatuan Indonesia jika semangat nasionalisme sudah mulai luntur? Di manakah nilai kebijaksanaan dalam permusyawaratan jika masih mementingkan kepentingan pribadi? Dan di manakah nilai keadilan sosial jika kesenjangan sosial masih nampak jelas di depan mata kita? Marilah kita terapkan nilai-nilai luhur Pancasila mulai detik ini dan seterusnya. Marilah kita lihat kembali perjuangan para pendiri bangsa ini ketika mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara. Penerapan Pancasila di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan tantangan yang tidak mudah, karena selama masih mendapatkan banyak nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ketika itulah nilai Pancasila sedang diuji di dalamnya. Kita ketahui nilai-nilai Pancasila sangatlah sempurna dan sangat tepat diterapkan hingga saat ini. Pancasila dibentuk bukan hanya untuk ideologi saja, tetapi Pancasila dibentuk untuk ideologi yang maju ke depan dan dapat hidup bersama. Intinya adalah nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita menjadi bangsa. Lewat Pancasila, kita yang terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, dan agama dapat bersatu dengan kesepakatan yang Indonesia. Pancasila membuat perbedaan menjadi kekayaan. Pancasila merajut keragaman menjadi keindahan. Pancasila menyatukan. Oi, Lagi nonton Bu. nonton anu tuh Bu, Gerbang Raya tuh. Iya Bu. Gerbang Raya. Ini masuk tentara Indonesia tuh Bu. Jangan di bangku aja. kalau itu dong 2 jam. Iya sih Bu, enak. 4 jam Bu. 4 jam, 2 jam belajar, 2 jam kerja. Oh, aku sudah bosan ini. Ada bos, ini pada pentas. Baiklah. Jadi untuk hari ini, karena minggu kemarin kan saya bilang kita akan melaksanakan pelajaran dengan diskusi kelompok. Kalian nanti ibu bagikan RKPD, kalian diskusikan materi yang akan dibagikan nanti ya. Yang gagal kemarin dulu. Pokoknya yang gagal minggu lalu itu kita jadikan hari ini. Tidak ada demo. Jadi ada akan diskusi kelompok. Nanti diskusi kelompok ini masing-masing kelompok akan membahas. Nanti ada yang mengharuskan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, dan ada yang bahas Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dibahas di dalam kelompoknya, ditulis di LKPD-nya, dibuatkan mind map-nya, bisa dibuatkan pakai HP, pakai CD, nanti tidak yang tak boleh. Mau pakai laptop, kalau punya laptop juga silakan. Mau pakai keindahan tangannya juga tidak masalah. Jadi silakan kalian buat tugas kalian dengan sebaik-baiknya dengan versi kelompok kalian. Oke, siap, paham apa yang akan dilakukan? Paham apa tidak? Nanti ibu akan bagikan ini LKPD-nya. Oke, jadi
kan tujuan pelajaran kita sekarang bisa kalian memahami Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup sama ideologi bangsa. Nanti misalkan kelompok 1 misalkan dapatkan yang ini Pancasila sebagai dasar negara. Ini akan bahas artinya, maknanya, contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, tantangan apa saja dalam menerapkan wilayah itu. Kemudian nanti buatlah mind map atau bagaimana caranya kalian untuk mempresentasikan. Oke, presentasi yang menarik. Mind map atau apalah itu yang penting kalian bisa presentasikan dengan sebaik mungkin. Paham? Paham? Oke, yang namanya diskusi kelompok pasti ada kelompoknya. Kan nggak mungkin dalam diskusi kelompok ada kelompoknya kan? Mari kita buat kelompok maju dulu semuanya ke depan. Maju dulu ke depan semuanya. Kita buat kelompok nih.
Muhammad tajam nih Han. Di situ. Ya, ada berapa 6 orang. Ya, masuk ke sini. Ini bukan 2 orang termasuk di sini dia namanya. Dennis. Oke. Dennis. Tahu kamu sama itu sama. Dennis kasih ada, Bu. Sekarang silakan. Dennis ada, Bu. Dennis. Sana udah. Dennis. Oke, udah itu 6 orang, ini 5 orang, 6 orang, 5 orang. Silakan ambil posisi di mana kalian mau mengerjakan. sebagai pedoman mana? Tadi yang dibagikan mana dia KBD-nya? Oh ini dapat jual tuh. Jadi nanti dikerjakan ya apa tadi tantangannya, contoh nyatanya ya, tantangan dalam penerapannya, kan? Oke, paham? Tadi pahami? Kemudian nanti buat presentasinya. Kalau kamu mau ya. Ini emang jawabannya di sini ya? Iya. Di belakang. Bisa dipahami? Kan pada ini kan Pancasila belajar, kamu kan
buat mix kelompok. Oh, Mak, serius apa? Oh, Mak. Jadi nanti kita akan contohnya banyak yang Bu, apa ini, Bu? yang dinilai keaktifan kalian yang kurang aktif ya nanti kurang. Jadinya bagaimana kerjasamanya? Dudukan Pancasila. Dari bulan yang tidak bekerja. Pancasila biasa juga. Oh ini. Mana nih? Mana di dalam sebagai institusi negara nilai-nilai menjadi Ada yang mau ditanyakan? Kita tahu semua. Sebanyak-banyaknya. Banyak yang bagus lah. Apakah itu yang berarti untuk diskusi? Bukan yang berarti lagi diskusi. Yang berarti lagi diskusi. Biar nanti presentasi. Ya, dasar. Ini kan namanya. Ya. Boleh silakan saja. Ini bakal membuat presentasinya. Apa kalau tadi kuning itu dibalik juga enggak? Silakan. Daripada jangan sampai alasan makin banyak. Kan masih banyak pemain lain yang makin bagus. Ini kalau hanya tadi meninggal.
Tulisin tuh, sama di bawahnya itu ada turun. Ini. Susah nih. Saya ada tutorial.
Pak. Kenapa yang terjadi? Marah dia, Pak. Oke, kita lihat di sini ya siapa yang maju duluan ngomongnya. Ini ya. Terus sini, Bu. Lagi dikit, Bu. Dari tadi kan. Ini kalau Oke, siap-siap kelompok satu. Kelompok satu yang pertama. Siap-siap kelompok satu. Satu menit lagi. Silakan dikirim saja ke WA. Kalau mau presentasi pakai digital silakan kirim ke WA ini. Kirim ke WA ini.
Jadi ini materialnya kalau misalnya yang pertama. Yang kedua. Oke, yang ketiga keempat, kelompok 4, berarti otomatis yang ketiga keempat kelompok. Nggak bisa jadi kalau dari enter tadi hanya dari dulu jadi enter dulu. Kirim ulang, di enter dulu baru kirim ulang. Tadi kopi di enter.
Wah, wah, cara nomor 4, Wah. Apa nomor 4? Ada apa nomor 4? Bila? Boleh sama nomor 4 bisa. Silakan. Saya kan bagus banget aku. Perbedaan. Coba kita lagi. Ayo, silakan praktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin Baru pacaran. Oke. Anda ya kakak. Gua bukan tahu. Fondasi dan sumber dari segala hukum. Ini kalau mobil. Yang lain praktikan. Woi, maksudnya Ini ya. komentari nanti. Apa dengan bu guru ini tadi? Ada asik. Tolong telinganya pakai. Dengarkan. Sampai bikin sama. Kan mana-mana. Saudara generasi muda dalam mengembangkan nilai Pancasila. Inilah Pancasila sebagai dasar negara. Sekian dari kami. Yang pertama ada yang mau mengomentari? Ada pertanyaan atau pernyataan? Jelas. Ada pertanyaan? Ada pernyataan? Ada. Man, semua aman. Sudah aman? Ya aman bu. Yakin? Yakin. Oke. Bukunya siapa? Baiklah, ini kita hapus dulu. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, wow, wow. Sekarang lanjutkan dengan Lihat kebuahnya. Lihat Lihat kebuahnya yang benar. nggak apa-apa pakai yang manual, nggak apa-apa. Jadi kalau dia pakai itu silakan. Ayo kelompok 4. Siap yuk. Kedua. Ayo maju dua. Ayo maju. Ibu kelompok 3 ada ibu. Ibu. Ibu kelompok 3 dari mana ibu? Ibu kelompok 3 ibu. Ayo kelompok 2. Ibu. Kelompok 3 dulu. Aku kelompok 3. Ya mana sih? Kita akan kelompok 3. Ayo siapa teman-temannya yang sudah setuju? Oke. Halo, kasih aku teman-temannya. Ayo ayo Pak. Kasih aku juga. Kelompok 3. Datang teman-teman. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini anggota saya. Pertama namanya perkenalan saya. Ya, perkenalkan nama saya Firmansyah. Saya akan mengajarkan pembentukan ideologi bangsa. Arti makna sebagai ideologi negara. Nilai Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Sebagai nilai inisiatif bangsa dan negara, Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia sehingga tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Ini ngapain ini? Silakan, lanjutkan. Jawab. Bahwa kita menghargai perbedaan agama dan kepercayaan dalam beragama.
Tantangan memasuknya budaya asing dan pertukaran budaya yang tepat melalui media sosial, musik, film, dan teknologi. Budaya asing yang tidak sejalan dengan prinsip Pancasila seperti budaya hedonisme dan konsumisme bisa mengaruhi pola pikir mudah dan menggeser nilai-nilai tradisional. Sekian dari ini aja kelompok 3. Wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2. Oma siap dari semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Siap. Apa kamu ketawa? Bu, itu yang videonya. Ini contoh cara menjalankan Pancasila. Lanjut. Mana? Ya enggak usah ada Pak. Gantian enggak? Bukan dasar negara, arti atau makna, mengatur bagaimana mengatur dasar yang Ada lagi yang pakai ini? negara. Contoh nyata. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi berdasarkan nilai negara yang mengenai tantangan dasar negara Ada teman yang tahu. Ada pernyataan? Ada, Pak. Dengan tepuk tangan, hapus untuk kelompok 2. Silakan kelompok 4. Anda harus blokir. Kita dua. Agus blokir. Tidak pakai apa-apa, Man. Hidupnya jauh lagi. Hidup aja poin. Minum kopi jauh lagi. Gus, fokus. Ombak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya sebagai MC yang berlari Fakani dengan anggota saya. Oh, bagus banget, Wak. Baru tidak karek bentalan. Di sini pemateri kita adalah 3 Andre, Agus, Rehan. Jalan-jalan Yang pertama yakni arti dan makna Pancasila
sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti sebagai landasan konstitusi yang berarti Pancasila tercantum dalam Undang-Undang UUD 1945 yang menjadikannya sebagai simbol dari negara sekutu Indonesia. Kemudian contoh nyata kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah pembuatan kebijakan yang selaras dengan nilai Pancasila seperti perlindungan hak asasi manusia. Belum ada terus Penyelenggaraan pemilihan umum yang demokrasi serta prinsip ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat sesuai dengan tantangan globalisasi juga korupsi. Sakit Agus. Arti dan makna Pancasila sebagai suka main-main Agus. Konstitusional pedoman dalam pembentukan kebijakan negara. Contohnya ada di Indonesia seperti peraturan tentang kebebasan beragama harus mencerminkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu tentang globalisasi dan kesenjangan umum yang masih banyak terjadi di Indonesia, seperti pelanggaran hukum, UUD dan banyak yang lainnya. Sekian dari pemateri kami. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Ada yang perlu ditanyakan? Ada. Kalau tidak ada yang bertanya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi kalau kalian berdiskusi, apakah kalian memahami makna dari apa yang sudah kalian diskusikan? Sudah dipahami? Sudah dipahami juga? Makna dari Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Sudah dipahami belum? Sudah. Oke, kalau gitu kita tarik kesimpulannya. Ada yang bisa menyimpulkan Pancasila sebagai dasar negara sama ideologi bangsa itu? Coba angkat tangan siapa yang bisa menyimpulkan. Silakan. Apa? Ayo menyimpulkan. Ada yang menyimpulkan? Makna dari Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi bangsa. Kesimpulannya. Ya. Sebagai pandangan hidup itu bagaimana? Apa? Sebagai dasar negara, sebagai dasar negara, Pancasila dan fondasi penyelenggaraan negara. Sebagai fondasi penyelenggaraan negara itu sebagai dasar negara. Terus kalau pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman moral, sikap dan perilaku bangsa.
sebagai ideologi kita, yang ideologinya ini yang terbuka bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Makanya tetap relevan walaupun zaman sudah berubah. Oke? Ada pertanyaan? Bisa dipahami atau hampa? Ibu mau lihat refleksinya kalian, tinggal ditulis iya atau tidak dicentang saja, terus nanti contohnya satu saja, oke? Berapa orang? 1, 2, 4, 6. Tulis nama. Udah, tutup. Refleksi. Boleh Pak pulang? Iya, ambil dulu. Ya. Refleksi diri. Apa yang kalian? Dicetak aja boleh? Ya, pernyataannya tinggal dicetak, kemudian ditulis. Itu aja satu. Oke? Bukan di saya. Bukan di saya. Kalau sudah silakan dikumpul. Namanya Pak? Kalau yang ini enggak apa-apa, tuh ambil dah, tutup aja. Ambil aja belajar. Ini materi. Pulpen terus. Yang Bapak ditaruh begini ya? Enggak jual lah. Oke, pernyataannya tinggal dicetak, direfleksi itu. Ya, yang contoh nyatanya satu saja ditulis. Oke. Sudah? Yuk, satu orang membacakan hasil refleksinya. Satu orang saja yang terjadi. Bacakan refleksinya. Lalu meninggalnya dan meramalkan dari ayat yang pertama sebagai Pernyataan contoh nyatanya dia selalu beribadah sesuai dengan terus kalau pernyataan 1, 2, 3 oke atau enggak? Oke, pernyataan 1 ya, pernyataan 2 oke, pernyataan 3 juga yes. Iya. Yang lain silakan dikumpulkan. Kumpulkan hasil refleksinya. Boleh Pak? Dan tentu saja untuk direview ya hasil refleksinya ini. Tulis nama, Bu. Ya. Tulis namanya. Kelas. Namanya Oke, Pak? refleksi itu namanya refleksi itu untuk kita lihat bagaimana pemahaman kita, bagaimana penerapannya dalam hidup kita ya. Jadi pakai oke. Terima kasih. Yang lain tunggu. Oh ya, Ibu informasikan untuk kegiatan MIP. Mau ngambil nilai MIP-nya karena itu sesuai dengan jam pelajaran ya. Mau ngambil nilai MIP-nya di minggu depan, bukan minggu depan ini ya. Karena kan tentang waktu tanggal 15 sampai 27. Jadi itu ngambil tanggal berapa? Tanggal 20 ambil ya 3 oke. Bisa kita ke rapor depan karena ada jadi minggu depannya ini maksudnya kita belajar berat semua. Oke? Selalu berbagi kepada orang. Pastikan tidak boleh kursi mejanya ya.
Nih, enggak kelihatan sebelah sen. Kelihatan saya. Iya. Ya Allah, 1 menit aku video. Dulu kita masih remah. Dek. Wayan. Tadi aku pas senyum-senyum. Iya lah, pagi kita aja. Coba aku Jul. Coba aku. Apa sedikit? Rasanya badan. Silakan duduk yang baik. Jalan kamera. Oke, Bu. Cantik, itu kan cantik. Jarang-jarang ini sembahyang pertama. Semoga materi ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Thank you.